Pernah kepikiran nggak, di seluruh penjuru Indonesia, dari desa-desa kecil sampai kota metropolitan yang sibuk, setiap hari itu ada keajaiban yang terjadi, di mana keterampilan tangan yang luar biasa ketemu sama visi artistik. Nah, itulah dunia seni kriya, dan hari ini kita akan menyelam lebih dalam ke kekayaan dan warnanya. Coba dipikirin, patung sakral, mangkok di dapur, sama mainan anak-anak. Kelihatannya beda banget kan? Nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi sebenarnya ada satu benang merah yang menyatukan ketiganya. Sebuah konsep yang merangkum keindahan, fungsi, sekaligus warisan budaya kita. Yuk kita cari tahu jawabannya. Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya arti di balik kata kriya itu? Jawabannya ternyata lebih dalam dari yang kita kira loh. Kata kriya ini asalnya dari bahasa Sanskerta, yaitu kriya, yang artinya mengerjakan. Coba perhatiin deh pilihan katanya. Bukan sekedar membuat, tapi mengerjakan. Ini tuh menekankan banget soal proses, aksi, dan keahlian tangan tingkat tinggi yang jadi jantung dari semua karya kriya. Nah, kutipan dari Sudarso SP ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Sebuah karya kriya itu bisa dibilang berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, skill tangan yang luar biasa. Kedua, nilai estetika yang indah dipandang. Dan yang ketiga, seringkali punya fungsi praktis. Perpaduan inilah yang bikin seni kriya jadi begitu istimewa. Jadi, penting banget buat kita untuk nggak menganggap remeh seni kriya ini sebagai kerajinan tangan biasa. Ini adalah sebuah disiplin seni yang serius, di mana seorang perajin adalah seniman sejati yang menggabungkan penguasaan teknis dengan visi artistik mereka. Nah, dari sini muncul pertanyaan yang seru nih. Kalau sebuah mangkuk bisa jadi karya seni, terus apa bedanya dong sama patung yang ada di galeri? Di mana sih sebenarnya kita menarik garis antara seni yang bisa kita pakai dan seni yang cuma buat dilihat? Coba bayangin ya, ada sebuah mangkok keramik buatan tangan, cantik banget dan bisa kita pakai buat makan. Terus di sisi lain, ada sebuah patung abstrak di galeri seni. Keduanya sama-sama hasil ekspresi seni kan, tapi ada satu perbedaan yang fundamental banget di antara keduanya. Kuncinya ada di tujuan pembuatannya. Seni kriya, atau kita sebut juga seni terapan, itu dari awal diciptakan dengan fungsi praktis. Kursi ya buat didudukin, kain ya buat dipakai. Sedangkan seni murni, tujuannya ya murni untuk ekspresi dan ide si seniman. Nah, tujuan ini juga yang akhirnya mempengaruhi pilihan bahan dan tekniknya. Kriya itu terikat sama fungsi, sementara seni murni lebih bebas bereksperimen. Inilah yang bikin kriya jadi perpaduan yang unik antara kegunaan dan keindahan. Oke, setelah kita paham definisinya, kita jadi sadar, ternyata seni kriya itu ada di mana-mana loh, di sekitar kita. Dan ternyata, karya-karya ini punya 3 peran utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, ada kriya yang fungsinya murni sebagai hiasan, kayak ukiran dinding yang bikin ruangan jadi indah. Kedua, ada benda terapan. Ini yang kita sentuh dan pakai tiap hari. Kursi kayu yang kokoh, atau kain batik yang kita pakai dengan bangga. Dan yang ketiga, nggak kalah penting, ada benda mainan. Contohnya wayang golek, yang bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi penjaga cerita dan budaya. Nah, di bagian inilah kita bakal lihat keajaiban sesungguhnya dari seni kriya. Yuk kita lihat gimana para perajin di Indonesia mengubah berbagai macam bahan dari alam menjadi karya yang luar biasa. Kita mulai dari kayu, ya. Salah satu bahan paling tua dan paling dihormati. Di tangan para perajin, sepotong kayu bisa diubah lewat teknik ukir jadi karya yang memadukan fungsi dan keindahan secara sempurna. Kalau kita ngomongin ukiran kayu di Indonesia, pasti deh satu nama yang langsung muncul di kepala. Jepara. Kota ini tuh udah kayak pusatnya keunggulan seni ukir yang keahliannya diakui di seluruh dunia karena detailnya yang super halus dan rumit. Salah satu ciri khasnya yang paling terkenal itu motif daun terubusan. Coba deh perhatikan lekukan-lekukannya yang halus seolah-olah hidup kan? Ini nih semacam tanda tangan artistik dari para maestro ukir Jepara. Tapi jangan kira tradisi ini kaku dan nggak berubah ya. Justru sebaliknya. Untuk menjawab selera pasar modern, para perajin Jepara sekarang juga banyak menciptakan desain yang lebih simpel dan minimalis. Ini bukti nyata gimana tradisi bisa beradaptasi untuk bertahan dan terus berkembang. Masih dari bahan kayu, tapi sekarang kita terbang jauh ke Papua untuk melihat patung Asmat. Bentuknya beda banget dan di baliknya tersimpan makna spiritual yang sangat-sangat dalam.
Nah, di sini kita lihat sebuah transformasi yang luar biasa. Bayangin, sebuah patung yang dulunya adalah medium sakral untuk terhubung dengan arwah para leluhur, sekarang udah berubah jadi komoditas global yang dicari-cari kolektor. Ini contoh yang kuat banget tentang gimana dunia modern bisa mengubah makna sebuah karya seni. Oke, dari kayu, sekarang kita pindah ke tanah liat. Dan kalau ngomongin keramik, ada satu cerita yang inspiratif banget dari Desa Kasongan di Yogyakarta yang berhasil mengubah tanah liat yang sederhana jadi sebuah kesuksesan internasional. Dulu, gerabah dari Kasongan itu ya cuma perkakas rumah tangga biasa. Tapi, berkat inovasi desain dan juga pariwisata, produk yang tadinya dianggap biasa, ini sekarang jadi komoditas ekspor bernilai tinggi yang bisa menghidupi seluruh komunitas di sana. Ini bukti nyata gimana kriya bisa memberdayakan ekonomi lokal secara langsung. Dari tanah liat kita beralih ke tekstil, sebuah dunia di mana setiap helai benangnya seakan menenun sebuah cerita. Dan tentu saja, ikon dari kriya tekstil Indonesia nggak lain dan nggak bukan adalah batik, warisan budaya dunia yang kita banggakan. Di balik keindahannya, ada teknik yang unik banget menggunakan lilin panas. Dan puncaknya, ketika UNESCO mengakuinya sebagai warisan dunia pada tahun 2009, dampaknya itu luar biasa. Pengakuan itu bukan cuma memicu gelombang kebanggaan nasional, tapi juga langsung mengangkat nilai batik, baik secara ekonomi maupun budaya. Dan yang kita bahas tadi itu baru permukaannya aja loh. Keahlian yang sama dalam mengolah kayu, keramik, dan tekstil itu juga diterapkan di banyak bahan lain. Ada kriya logam, di mana perunggu dan perak diubah jadi perhiasan atau perkakas. Ada kriya kulit yang dianyam jadi tas dan sepatu, bahkan batu alam pun bisa dipahat jadi karya seni. Keragaman bahan dan teknik di Indonesia itu benar-benar luar biasa. Semua contoh yang kita lihat tadi menunjukkan satu hal yang penting banget. Seni kriya itu bukanlah peninggalan masa lalu yang kaku dan beku. Ini adalah sebuah tradisi yang hidup, yang terus bernafas dan terus mencari bentuk barunya di dunia modern. Hal ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang penting. Ketika tradisi kuno bertemu dengan tuntutan pasar modern, seperti pada kasus ukiran Jepara dan patung Asmat, memang ada keuntungan ekonomi yang didapat. Tapi, adakah sesuatu yang hilang dalam prosesnya? Nah, menemukan keseimbangan antara melestarikan jiwa dari sebuah tradisi dan pada saat yang sama beradaptasi dengan zaman, itulah tantangan sekaligus keindahan dari seni kriya yang akan terus hidup.